Action figure pertama lu apa, Bro? Superman. Kira-kira Satria Baja Hitam. Oh, justru Satria Baja Hitam. Jadi kau taruh Minami. Pengen banget gue. Fans denger nih, fans DC itu pada urunan, Bray, ngumpulin duit, bikin lagi deh tuh film. Kalau sebenarnya cuman DC-nya gue mau tahu kayak gimana. Pada patungan, pada PT-PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Friends, balik lagi nih sama Podkerman. Kali ini kita cuma berdua nih. Bertiga nih. Sama Bang Sindu di belakang, Duk. Sehat, Duk? Ya, hari ini gue, Ceng. Bareng sama Denny. Iya, bakal ngobrol-ngobrol nggak penting nih sebenarnya. Ngobrolin apa Den enaknya, Den? Ini lagi hype kemarin nih yang dari gue ya, ini lagi hype. Gue kemarin ngeliat tuh baru ada rilis spoiler dari Zack Snyder's Cut-nya Justice League. Wah itu di Justice League di sini ya? oke. Wais, Jokernya gila, Jokernya. Jared Leto. Apa tuh yang ini apa? Jadi yang menarik apa nih? Justice League itu yang lama, cuman ini versi Zack Snyder-nya. Oh, Lo harus lihat. keren ya. Tanggal 14 nih resmi premiere trailernya nih. Oh gitu. Official trailernya. Oh belum ada trailernya. Lu udah tahu? Kemarin hint doang. Gila. The power of Twitter, Ceng. Kalau Marvel ada nggak baru? Marvel yang baru paling seri. Oh yang di Disney ya? Disney Channel ya? Plus ya? Ini yang baru mulai kan setahu gue tuh WandaVision. Sampai hari ini udah 2 yang Dua tiga deh. ya itulah. Emang belum nonton bang, gue belum subscribe Disney Plus. Tanggung sih kalau di sini doang. Iya benar. Dia nggak nyampur sama yang lain sih ya. Sendiri dia. Gila ngomong-ngomong. Coba di Netflix lumayan lah. Ngomong-ngomong ini nih, apa namanya, jagoan-jagoan DC, Marvel, dan sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Indonesia juga punya jagoan-jagoan. Siap. Lu ada gak sih lu jagoan favorit lu? Tapi gue pengen taunya jangan jagoan favorit lu sekarang, cuman masa kecil lu. Zaman gue kecil dulu. Zaman lu kecil ada gak sih? Ya zaman gue kecil kan nontonnya kebanyakan film seri barat gitu kan. Kalau itu. Iya, zaman dulu Batman masih baju ketat warna ungu, ya kan? Yang masih luar tuh sempak. Iya, lu kalau mau tahu film itu coba ini deh, ada YouTube-nya, ada YouTuber namanya Fluxcube. Oh, Fluxcube. Iya, dia bikin tuh parodi-parodian tentang Batman yang itu tuh. Itu tuh Batman yang kita tonton tuh dulu tuh. Oke. Ini jadi apa? Kesukaan lo Batman yang gitu tuh? Batman gue nonton, terus Spider-Man kartunnya. Spider-Man kartun ya? Iya. Kartun, Udah mau kecil berarti itulah. Terus mungkin ada apa ya? Fantastic Four mungkin ada gue tahu. Fantastic Four. Kalau Fantastic Four Marvel ya? Marvel. Tapi dia nggak diajak aja kayak di universe ya? Apa belum? Belum. Bakal ada ini gitu ya? bakal ada. Oke. Berarti bakal gabung X-Men juga katanya bakal. Nah, ini menarik nih, soalnya nanti di sekilas film yang gue tonton di WandaVision itu, si Quicksilver, adiknya Wanda itu, soalnya nongol. Oh gitu. Tapi dengan tampilan waktu dia di film X-Men yang ke berapa gitu, balik ke tahun 80-an gitu deh. Kalau gue inget waktu gue masih kecil tuh ini film-filmnya Superman. Oh, Superman. Yang jadul cuman ya. Christopher Reeves. Iya, Christopher Reeve. Itu kan dulu sering tuh, sampai berapa kali gue udah lupa judul-judulnya lah. Yang dia lawan Lex Luthor, yang dia lawan siapa gitu. Karena gue ingetnya itu tuh waktu gue masih kecil. Termasuk Batman yang itu, yang cupu itu tuh. Cuman ya pada saat itu sih keren aja sih sebenarnya, bukan cupu ya. Secara film ya sebagai anak kecil yang nonton sih gue seneng banget tuh gitu. Dulu warna-warni Ceng, Robinnya warna hijau kuning gitu kan. Iya, warna-warni gitu. Begitu, lu tau gak, lu kalau misalnya dipukul gitu terus kapal gitu, terus apa gitu. Ada efek tulisan kayak komik gitu lah. Iya. Nah, gue sebenarnya gini nih, Ki, asik nih kita ngobrolin tentang jagoan-jagoan masa kecil kita ya. Gue tuh jadi inget, gue pernah punya temen. Masih teman gue sih, bukan pernah punya temen. Ada temen gue ini dari kecil dia tuh udah sebenarnya dia lebih ke DC. Cuma dia Marvel juga ngikutin. Tapi die hard fans banget. Sampai dia kuliah S2
Lu tahu percaya gak lu? Tesisnya dia itu tentang Watchmen kan? Watchmen. Dia Watchmen-nya DC. Dan Yang sekarang sekumpulan pahlawan itu yang Watchmen ini. iya, jadi tesis S2-nya dia tuh tentang itu. Lu kebayang lu seberapa diehard fansnya dia. Yes, tahu. Ngeri nih. Duh, kira-kira kalau gua undang dia buat ngobrol sama gua berduaan, kayaknya berdua pincang banget nih kita nih. Dulu namanya siapa temen Oh, namanya, ini dari namanya aja nih. Namanya tuh udah unik banget kan. Udah DC banget deh namanya. Nama panjangnya Arius Krypton. Itu nama. Seriously Krypton, beneran, bukan nama panggilan. Dirapot gitu. Di rapat begitu iya. Namanya Arius Krypton, beneran dia pokoknya DC dari lahir tuh udah DC tuh dia tuh. DCL dari lahir. Nanti coba nih, Duh bisain lu ya. Kayak kemarin aja kita ngobrol-ngobrol via Zoom, nanti kita undang temen gue itu. Namanya Arius Krypton. Kita ngobrol tentang Marvel, tentang DC dan nanti kita korek-korek backgroundnya dia juga segala macam kenapa dia bisa se-diehard fans itu sama yang namanya superhero dan teman-temannya kan, dan dia koleksi juga, koleksi komik, koleksi action figure gitu. Jadi kita pamit dulu sebentar, kita nyiapin buat Zoom, nanti kita balik lagi. Ciao. A few moments later. Ya, friends, gila lu keren banget lu. Gua tahu nih kalau udah ada laptop di sini, berarti kita udah bisa ngundang orang nih. Sinu juara banget. Nih, gua mau kenalin lu ke temen gue. Yang tadi itu. Iya, yang gue bilang dari lahir udah di-endorse sama DC. Anjir. Iya. Namanya Arius Krypton ya, gimana nggak di-endorse sama DC kan? Legit berarti legit. Percaya Oke. kan? Nih kita udah kedatangan tamu satu lagi, temen gue SMA, namanya Arius Krypton. Halo bro. Halo bro. Wih, sehat ya? Kabar nih? Sehat bro, sehat Wih, banget. ini lagi santai lah ya? Santai lah, weekend kan. Gue nggak ganggu kan? Weekend dulu ya. Tapi gambar suara aman ya? Apa bre? Gambar suara aman ya? Gambar suara aman ya? Aman. Sip. Aman, kedengeran jelas. Oke. Yus, tadi gue udah sempat ngobrol-ngobrol dikit nih sama Denny nih. Tar lu Ceng. Apa ya? Gue mau tanya. Oh, lu penasaran nih? Bener nama asli lu Arius Krypton bro? Iya men, dari sana aja, dari bapak gue, nama udah begitu. Di rapot, di paspor namanya itu tuh. Iya. Gokil. Endorse nih dari lahir udah di-endorse sama DC. Dari cepat. Kagak percaya lu gue bilang. Kryptonnya nama gue bukan Kryptonnya Superman. Oh gitu. Nama gue dari tabel periodik gas mulia. Oh. Yang KR32. Nah itu. Jadi kenapa tuh nama gue Krypton kayak gitu? Cuma gara-gara gue googling zaman SMP nyari nama Krypton, ya gue jadi demen nama Superman sampai sekarang. Oke. Oh, berarti nama dulu Krypton baru sama Superman. Iya. Salah berarti lo. Enggak, gue yakin bokapnya di-endorse sama DC, udah yakin gue. Berarti bapaknya sama Superman juga. Zaman dulu lah. Oke. Jadi lo sekarang senang Superman banget apa secara khusus DC apa semua lo senang Marvel juga? Nah semua sih kayaknya ya. Yang aku tuh dari dulu kan pertama Superman doang, dari Superman temennya banyak. Terus zamannya ya kayaknya gue sepantaran pas masih keceng ya. Dulu kan happening tuh komik X-Men segala macem, ya itu doyan gue ngikutin sih semua tuh sampai sekarang. Begitu. Dari dulu zamannya bocah cuma bisa ngelihat dari depan etalase doang, sampai gaji pertama beli action figure satu. Ya, sekarang kalau gini. gue boleh tahu mulai umur berapa lo beli action figure man? Berapa ya? 18 berarti. Oh SMA nih ya? Udah lulus SMA? Iya, SMA akhir lah bre. Pertama-tama mulai nyari set joban, mulai gawe. Duit gaji pertama gue beli action figure gue. Action figure pertama lo apa bro? Superman. Kerasnya Satria Baja Hitam. Oh justru Satria Baja Hitam. Jadi kau taruh Minami Pengen banget gue. Udah ngebet banget lah. Kayak bisa ngapa-ngapain sih. Kalau gue inget-inget cuma aplikasi dikit doang. Tapi pengen banget gue. Oh gitu. Iya sih. Itu action figure pertama gue. Dari situ
tukang Jepangan tuh sempat juga ngikutin si Dragon Ball, ngumpulin waktu. Terus baru inilah DC sama Marvel deh nyangkut sampai sekarang. Oh gitu. Nah, oke. Harusnya dari dulu kita ajak ngobrol dia ya. Nah tadi si Kweceng sempat ngasih fakta menarik tentang lu nih bro. Tapi sorry kalau gue salah ya, Dilani benerin ya. Kenapa? Nah, tadi si Kweceng sempat ngomong gini, temen gue ini Dan, tesis ya? Iya. Tesis S2-nya itu lu ngebahas Watchmen. Oh yoi, Gila. bener. Gue tesisnya ngomongin Watchmen. Watchmen-nya tapi bukan yang film ya, Bre. Watchmen-nya novel. yang komik, yang novel grafis. Oke. Mm-mm. Itu tahun 80-an tuh novel grafis itu nongol, dan dari si novel grafis itu komik mulai dilirik nih sama dunia sastra. Karena dia dapat award Eisenhower itu cuma dikasih kayak untuk penghargaan untuk karya-karya kayak Hamlet, Romeo and Juliet, gitu loh, Shakespeare. Ini perdana bukan komik lagi, pas masuk dia judulnya udah mulai katanya dibikin lebih dewasa, novel grafis ceritanya. Oh, novel grafis. Lu ngambil dari segi apanya, Bro? Tesis lu? Gue ngambil dari segi ininya, dia ngelawan, jadi dia rekonstruksi superhero. Artinya tuh gini, superhero yang kita lihat di zaman dulu itu kan yang ciho-ciho, yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang indah-indah, yang nggak ada di manusia biasa, adanya di superhero. Nah, ini di tahun 80-an si Watchmen nongol ini, itu yang ditunjukin justru si paling gelapnya superhero. Ada yang psycho, kayak si Rorschach, ada yang impotent, kayak si Owl, ada yang ceweknya keliwat nakal, nakal. Kalau gue giniin kayaknya jadi banget ya. Iya, ini hornian. Semua men. Ceweknya komik kan lebay ya. Seksinya kelewat seksi, nggak di Jepang, nggak di Barat tuh, semua modelnya begono. Dan yang giliran yang punya super power beneran, kayak si Dr. Manhattan, itu jadi malah kelemahannya di psikologisnya kan. Betul. Jadi nggak human dia, jadi bukan manusia lagi, nggak relate kalau lu ngomongin soal sakit hati, soal kerjaan lagi puyeng, nggak kena. Udah mikirinnya udah bisa bikin kehidupan baru lagi ini orang, udah keblok gitu lah. Itu menarik banget, dan kenapa gua ngangkat tesisnya begituan, karena jarang banget nih gua ngeliat orang-orang banyak yang lumayan banyak bikin tesis soal film, tapi kalau soal komik sama novel grafis gak ada, jarang. Gue susah nyari referensi. Gue waktu itu hunting bareng sama temen gue satu angkatan. Yang kerennya adalah, makanya seru nih gue ajak ngomong di Podkerman. Boleh. Tesisnya dia ngomongin One Piece, cuy. Oh iya, serius? Iya. Lu pemerhati Podkerman juga ternyata ya, tahu kita ngomongin One Piece. Gue ngikutin gue. Beberapa. Ngomong-ngomong, lu ngikutin One Piece nggak? One Piece gue ngikutin sampai Doflamingo doang, Bray. Oke. Yang lanjut aja belum. Tapi sorry gue potong, bro. Kenapa? Sorry gue potong. Lo kalau gue boleh tanya, lo kuliah di mana, jurusan lo apa? Sampai lo bisa ngambil S2 tuh Watchmen itu. Iya dong, gue mau tahu dong. Iya, D3 gue lama kuliahnya gue. Dari D3 lanjut ke S1 gue ekstensi, S2 gue lama, gue jadi panjang total perkuliahan gue ada kali 10 tahun sendiri, karena gue sambil gawe. Dan nah, D3 gue sastra Inggris, S1 gue komunikasi massa, S2 gue ilmu komunikasi. Oke. Dan lu mau gue kasih satu fakta lagi nggak mengejutkan? Apa? Pekerjaan dia sekarang apa? Apaan? Dosen, men. Lu percaya nggak orang kayak dia jadi dosen? Gue pikir lu penolong MMA, anjir. Dosen-dosen begini yang kalau sama mahasiswinya dipanggilnya Hyung. Apa Ajusi gitu ya, bro? Ajusi. Iya, ngajar tuh gue sekarang. Dosen di mana, bro? Kan gue bilang, ajar di UI gue. Wah, mantep. Mantep ya? Gitu. Oke. Lanjutin masalah per-Marvelan. Oke. Ini kan kemarin gue sempet lihat tuh, Marvel ada yang baru lagi nih. Phase 4 udah mulai kan, WandaVision. Lu nonton nggak WandaVision tuh? Episode pertama yang pilot yang gue udah tonton. Nah itu nonton, tapi belum lanjutin. Belum. Takut nyangkut gue, Bray, beneran deh. Kenapa?
takut nyangkut. Oh gitu. Nyangkut anjir. Emang dosa apa Marvel sama lu? Enggak, bukan. Kalau udah nyangkut tuh gue bakal gregetan nungguin kapan nongol lagi gitu. Lu tipikal kayak gue. Udah 10 baru gue. Iya, sama-sama gue kayak gitu tuh. Gitu. Kalau nggak gue kepikiran mulu. Iya. Tapi gini deh, Nanti juga gitu gue. Gue tanya, tadi kan lu kesannya Superman banget nih. Kalau misalkan gue tanya, lu prefer Marvel apa DC, lu pilih mana? Oh gitu. Nah, Kalau suruh milih ya, cuma bisa dua itu gue milih DC sih, Bray. kenapa DC? Kenapa DC? Si Superman-nya kan pertama. Terus kalau menurut gue ya, si DC ini emang yang paling awal. Dia starternya karakteristik superhero kayak gitu. Oke, bener banget kalau misalnya dia mikir, superhero-nya kelewat pramuka, lewat baik, nggak realistik, nggak human. Tapi emang awalnya diciptain si karakter-karakter superhero itu ya modelnya kayak gitu, bukan sisi humannya, tapi yang nggak ada di manusia zaman pada saat itu nongolnya di DC. Gue lebih Tuh, itu seru nih karena kita kan mau ngomongin MCU. Akhirnya karena kekeh di sisi yang kayak gitu, di sisi pramukanya, lu lihat perhatiin deh, lawan-lawannya di sisi kagak ada yang pernah ngebunuh. Betul. Iya nggak? Bener-bener lurus-lurus kayak pramuka ini berarti. Itu dulu dikomplain. Jadi awal-awal kan di sisi sama Marvel startnya nggak jauh nih barengan. Mereka bikin pesan komik. Yang nggak demen sama gaya pramukanya si DC cabut ke Marvel. Bolak-balik aja tuh, yang kelewat, di Marvel udah kelewat darah-darah nih, udah kelewat remaja, padahal segmen gue yang gue pengen adalah anak-anak, dia balik lagi kayak gitu aja tukar-tukaran tuh si para si kreator komik. Si DC kelemahannya dia nggak pengembangan karakter emang nggak sedalam Marvel. Gue kalau misalnya nonton Spider-Man itu gue tahu itu Peter Parker kan, gue tahu dia gue tau dia masih muda, gue tau dia mahasiswa, kere gitu. Cukup lah kalau di keseharian biasanya gue ngelihat Iron Man, gue tau dia Tony Stark, tanpa kostum pun dia tetap keren gitu tuh orang. Yes. Nah giliran lo ngelihat si Superman, lo Clark Kent-nya tuh kegebukan. Gitu-gitu aja. Biasa aja sih. Wonder Woman, si Diana Prince-nya juga Bruce Wayne yang udah sebenarnya background story-nya bisa dibikin dalam banget. Biasa aja jadinya yang lu lihat Batman-nya, yang lu lihat Wonder Woman-nya ketutupan tuh. Itu yang orang-orang viewer zaman sekarang yang diincar justru kayak gituan tuh. Daleman orangnya, personnya. DC coba ngejar waktu dia nongolin Smallville, ingat ya dulu kita film seri dia. Smallville itu mau ngerapihin timeline-nya Superman, guys. Tapi nggak kekejar juga. Jadi mau nggak kekejar, nggak bisa. Udah kelewat, udah ibaratnya kalau balap lari si Marvel udah jauh lebih dulu kan. Yang lebih ngerapihin soal di timeline, ngerapihin soal karakter. Setuju gua. Orang ngeliat karakter Marvel udah kenal sama person di dalamnya, bukan cuma power superhero, kekuatan supernya doang. Jadi ada engagementnya sama penonton lebih dalam ya. Bener. Makanya waktu CDC nongolin Joker, kena banget kan? Iya. Yes. Joker yang mana nih? Joker yang terakhir kan? Joker yang terakhir. Oh, ada Joker. yang film sendiri. Gue kalau ada trivia sedikit nih. Lu tentang Batman-nya Nolan, menurut lu gimana, men? Lu menentang atau buat lo itu emang harusnya kayak gitu? Kan? Batman-nya Nolan. Emang harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu ya. Yang seri Dark Knight. Karena gue dengar selentingan beberapa penggemarnya DC malah nggak suka gitu ketika Batman ditongolin sama Nolan dengan seperti itu. Kalau lo malah oke ya. Kayak sebenarnya harusnya digituin ya. Emang harusnya digituin. Tahun 80. Jadi gini, yang lo harus ingat adalah Batman-nya Nolan ini timeline-nya beda sama Batman yang kemarin. Batman-nya si yang sebelum-sebelumnya beda nih Batman-nya si Nolan. Ini masa dimana si Batman-nya udah lumayan berumur, Superman-nya masih baru nongol. Iya. Kebayang ya? Superman baru nongol, dia habis ribut sama Todd, ngacak kota, sampai gedungnya si Wayne ada yang hancur kan. Gimana nggak gondok coba? Gimana nggak kesel? Nah, zaman dulu ada juga novel grafis judulnya Dark Knight Returns. Nah itu formatnya kayak gitu.
ini udah setelah mereka udah crime fighting bertahun-tahun, bayangin Superman sama Batman di umur 40-an tua gitu. 40-an, 48, 47. Lu bayangin ya, si Superman-nya masih tetap ganteng lah. Judul Superman. Batman-nya udah hancur-hancuran banget kan. Bonyok-bonyok mukanya. Dia kayak kan nggak bisa apa Batman. Kayak yang gede badannya, cuma mukanya udah jelek lah. Di situ kelihatan nih kalau si Superman udah mulai dikendalin sama pemerintah karena dia ini banget kan. Justice banget ya. Pramuka banget lah. Nah, si Batman-nya nggak demen. Itu ribut berantem mereka berdua, Superman versus Batman. Nah, ini Dark Knight ini yang diangkat sama si Nolan. Ya, versi udah tua, versi udah melanglang buana lah, udah ketemu sama penjahat segala macem, ujuk-ujuk nongol alien yang ngacak-ngacak kotanya. Tapi kenapa sih bro, kalau DC Universe tuh nggak kayak Marvel ya? Artinya nggak dibikin ulang dengan, kan kalau menurut lo tadi Batman-nya Nolan udah di jalur yang bener lah ya. Nah menurut gua kerusak lagi tuh begitu muncul Justice League. Nggak usah Justice League kan. Aquaman. Joker aja. Ketika lo nonton Joker itu timeline-nya udah beda lagi tuh. Karena kan Joker sempat ketemu sama Batman, Bruce Wayne-nya masih kecil gitu kan. Itu kan artinya ngacak lagi tuh ini. Kenapa sih DC tuh kayak gitu tuh, nggak kayak Marvel Universe? DC tuh nggak tahu apa banyak kepentingan di situ, Yus. Banyak banget. Jadi dia kalau kepentingannya menurut gua di dua industri itu sama-sama aja ya. Marvel Universe juga gitu, DC juga kayak gitu. Si DC juga kayak gitu. Tapi emang soal si timeline itu kekurangannya DC. Dia emang lebih fleksibel buat nego, buat oke lah kita nongolin ini doang, tapi buat sebentaran doang. Apa mikirin si efek jangka panjang? Lo kebayang nggak di MCU ini yang Phase 4 udah dikasih bocoran dari tahun 2019 kan? Sama si Marvel udah segitu rapihnya. Itu dia maksud gue. Itu DC belum nyampe. Tapi lu berharap nggak, men? Iya. Berharap nggak lu DC Universe bakal begitu? Iya, di industri film berharap sih gue. Kalau di komik mereka masih kejar-kejaran nih, belas. Kalau di film itu dia udah ketinggalan kejauhan. Jauh ya? Iya, susah banget buat ngejarnya. Tapi bisa sih pada waktunya nanti. Bentar lah, masih lama, masih panjang prosesnya. Masih banyak banget kan stiker-stiker weapon yang disimpan nama si DC, ujuk-ujuk ntar dikeluarin. Lo bayang Avengers yang udah abis-abisan ya, udah ngeluarin banyak banget karakter jagoan dalam satu layar. Yes. Belum dapet award. Si DC ngeluarin satu super villain, si Joker. Langsung. Ya nggak? Apresiasi dan segitunya. Ya, kalau Marvel kan bukan film yang ngejar award. Kita sebagai penggemar, iya memang itu bener-bener yang gue ngeliatnya. Gila dipikirin banget coy, dari Iron Man 1 lo bayangin. Benar. Tapi kalau lu perhatiin timeline-nya halus, nggak ada lobang di plotnya. Iya betul. Setuju banget. Malah makin bisa dipanjangin sama mereka. Dan kan masuk lagi kan X-Men segala macam masuk dan Fantastic Four segala. Gue sih nggak ngerti nih bakalan kayak gimana nih Marvel selanjutnya. Liar banget dan mereka memulainya dengan bagus, jadi ketika akan dianeh-anehin kita akan terima-terima aja jadinya. Masuk akal aja jadi, karena plotnya dari awal udah dibikin sama dia. Iya, dan rapi dan halus dan komitmen. Iya benar, gara-gara ada COVID jadi ada yang produksinya harus diundur tapi nggak di-cancel sama dia, jadi nggak bolong nih sama sekali, nggak ada yang bolong. Bela-belain bikin film Captain Marvel biar audiens kenal dulu dia siapa, habis sudah kenal udah sayang baru ditongolin di Endgame. Lo kebayang kan kalau dia ujuk-ujuk nongol kan? Iya itu makanya bangun engagementnya kan keren ya. Kenalin karakternya satu, wah mantep deh. Dan yang sekarang jangan lupa nih Ceng, ada ini di TV berbayar. Disney Plus. TV berbayar, TV internet, Disney Plus. OTT. Itu ladang baru lagi buat Marvel. Harusnya WandaVision, Falcon Winter Soldier, terus Loki itu Doctor Strange. Wah jadi ladang duit lah. makin jual ke sana, makin jual action figure-nya makin banyak lagi.
regenerasi lagi. Bukan Oh, cuma iya. fans-fans dia dulu kayak gue, yang bocah-bocah yang sekarang yang umur 3 tahun, 4 tahun Yang baru udah mulai kenal. mudeng sama si superhero ini. Keren sih. Bro, terakhir nih bro, gue mau tanya nih sama lo nih. Ya kok udah terakhir aja ya udah aneh. Ya udah. Kita nggak bisa lama-lama, Nggak usah sewa lama-lama, studionya bro. mahal. Panjangin lah 1 lagu lagi bilang. Kita bikin part 2 nanti deh. Sini panas. Apa Jadi Dan? gini, kan kemarin gue baru sempet lihat tuh bocoran trailernya Justice League versi Snyder kan. Oh, itu gokil tuh Bray. Lo lihat belum? Terus. Ada Joker udah. dengan posisi Leto yang keren banget itu kan. Iya. Nah, sekarang gue nanya sama lo nih. Tadi Jokernya Leto. Leto lagi. Iya, Dengan Leto, rambut Jared klinis Leto. panjang gitu. Iya. Oh, lo lihat dulu, cek keren banget tuh. Wah, gue sebel sama DC jadinya. Tapi lo lihat dulu. Nah, lu lihat dulu Ceng. Gitu sih. Sebelum lu ingat Keren, Ceng. Joker yang betato gitu, lu lihat dulu trailernya. Oh gitu, oke nanti gue lihat deh, nanti gue lihat deh. Nih, gue mau nanya gini. Harapan lu tentang si film ini nih, yang Snyder Cut ini apa? Terus kira-kira prediksi lu tentang DC sama MCU ini bakal kayak apa nih ke depan ini? Oke, sip. Harapan gue buat yang si Snyder Cut ya. Ini si Snyder Cut, gue ceritain dikit ya buat teman-teman yang belum tahu Snyder Cut apaan sih. Jadi si Snyder waktu lagi bikin film Justice League juga pro kontra kan. Ada yang suka, ada yang aduh kok sayang banget lo udah ngumpulin semua superhero, jadinya kok kayak gitu doang. Karena si Snyder bikin tuh film pas tengah jalan, anaknya meninggal bunuh diri. Iya, gue dengar tuh. Anaknya dia meninggal, dia mundur dari proyek itu, di cover sama sutradara yang lain. Lu bayangin sebuah lagu, ini belum kelar lagunya, lagu Suara Jadi, dikelarin sama orang lain. Tentu taste-nya beda kan, dengan banyak lubang yang harus diisi. Di luar sama ekspektasi dia. Begitu udah nongol, tayang rilis, gue gak mau yang kayak gini. Yang ada di otak gue adalah begini, dengan super villain yang beda, dengan tone warna yang beda, dengan angle-angle yang beda, gitu loh. Ibaratnya. Terus fans denger nih, fans DC, itu pada urunan, Bray, ngumpulin duit, bikin lagi deh tuh film. Sebenarnya ya, cuman DC-nya gue mau tahu kayak gimana. Pada patungan, pada PT-PT buat ayo deh tuh film ini. Akhirnya duitnya nggak dicemplungin sama si Warner Brothers buat si film itu sih. Duitnya ditaruh ke lembaga yang peduli sama orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri. Lupa nama lembaganya apa. Disumbanginnya atas nama anaknya si Snyder. Jadi diceplok gitu. Nah, DC bikin lagi. Gimana nih caranya nih biar nongolnya eksklusif, biar bener-bener buat seluruh fans. Akhirnya gitu ke TV berbayar. Dia naruhnya gue lupa di mana. Lupa gue TV internet dah. Dan itu serentak sedunia. HBO Max kalau salah. Ini bakal cuy banget deh. Nambahnya setengah jam dari yang durasi bioskopnya. Jadi 4 jam bro. Iya. Kalau nggak salah di Lu di HBO rumah Max kan, deh kalau lu- nggak salah. Kalau di rumah kan lu bisa buru-buru lari ke WC lah ya. Kalau kebelet. Jadi 4 jam ceng. Iya, namanya Makanya nanti lu langganan tuh HBO Max. Iya, HBO Max. Patungan lah beli akunnya. Anu bukan persediaan Gue sama di si patungan. LK21 aja nanti. Ya gue juga deh kalau gitu kan. Nah, terus Tapi nggak mau yang hati, ini, mau yang bro. Blu-ray. Prediksi lo gimana nih buat kedepannya nih DC sama Marvel nih? Bakal makin seru guys. Hah? Itu ributnya bakal makin tajam, bakal makin dalam, bakal ceng-cengan. Iya, tetap ya kayak gitunya ya. Bagi Lo- audiens kita tungguin aja, kita tinggal nikmatin aja karya-karyanya. Lo pengen ada superhero yang bakal nongol nggak ke depannya? Di mana nih? Di DC atau Dua-duanya, Dua-duanya. yang lo harap deh. Yang ini harusnya nongol nih gitu. Oh, gue malah nungguin si itu guys, si lanjutannya Gundala. Oh itu sama gue juga nungguin sih. Itu kayaknya bakal keren deh. Oh, Gundala siapa sih yang tulisannya? Kan kemarin terakhir baru Dewi Sri lagi gue bilangnya. Siapa namanya? Sri Asih. Sri Asih. Di akhir kan udah ada Sri Asih itu. Iya sama Podkerman juga nungguin itu tuh. Iya. Itu menarik sih. Iya. Kalau yang di luar DC ya, DC si Justice League aja udah sebenarnya masih banyak karakter yang belum ditongolin. Kayak Martian Manhunter itu seru tuh. Banyak. Kalau Oh gue iya. bilang kan, iya. segi alien nongol ya nyamar di bumi gimana sih jadi alien Iya, tapi iya, mau iya. ke bumi selain bumi kan karena Mars dia juga
udah nggak nerima dia lagi karena bakal menarik buat diangkat. Kalau dari si Marvel, gue malah penasaran sama si ini Eternal. Oh, di Jadi Eternals, sih, 5 orang itu. ini ada di, itu ada Angelina Jolie-nya coy. Oh serius? Oh Iya, iya, iya. ada Angelina Udah fix, Jolie. udah fix. Waduh, itu wajib nonton. Itu masih lama, bro. Masih lama, bro. Aduh. Udah lama sih emang, cuma seru ininya, background story-nya. Gue Ya. ngikutin novel grafisnya. Oh, gitu. Ini dia kata ras yang udah lama banget ada di bumi, Gitu. diangkatkan sama dewa-dewa Yunani, Zeus segala. Oh gitu. Iya, dua kayak dua klan lah yang ribut, setengah dewa sama setengah setan. Seru sih. Manusia lagi ada di tengah. Mau pihak kemana nih? Nih ujung-ujungnya balik lagi ke masalah pandemi juga sih ya. Iyalah. Ini film banyak yang ke pending dan segala macam. Nih gue nggak tahu deh, mudah-mudahan ini semua cepet berakhir, film-film diproduksi Capek. lagi, kita bisa ngobrolin lagi sama Arius karena dia masih gatel banget nih kayaknya nih ngobrolin banyak. Ya kita berharap aja deh ini film-film keluar, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang DC, tentang Marvel dan Yo. sorry nih Yus nggak bisa lama-lama. Nggak apa-apa. Nanti lah kita Lagi bisa lah. sambung-sambung lagi. Asik ternyata ngobrol sama lu nih. Gokil. Gokil, bro. Gokil. Legend lah. Sah deh, sah lu. Malah kelewat Ini harus dibikin part 2 sih ini. Mungkin kita nungguin mau nanyain soal ginian. Nanti mungkin part 2-nya kita bisa ngelihat koleksi-koleksi lo kali ya. Komik-komik Boleh banget, lo, boleh. terus apa namanya action figure lo. Iya. Kayak seru tuh ya. Oke. Sambil ngobrolin Boleh. film-film lagi nih. Nah, Oke Siap, deh. siap. Guys. Makasih ya. Oke, nanti dulu ya bentar ya. Pamit dulu, pamit. Nih, Oke, kita siap. Podkerman sampai sini aja yang udah kita obrolin. Ah, Ya, mudah-mudahan thank you guys aja yang ini nonton. berlanjut lagi nih. Kayak seru nih kita bikin seri tiap Jumat atau tiap Selasa tentang DC, tentang Marvel. Ini udah ada tandem nih. wajib kalau Wajib gitu. ya. Wajib. Wajib ya. Nih kalau misalnya ini udah rada-rada adem, lu main ke studio kayaknya asik juga nih, Yus. Mau bre, gue mau. Iya. Kalau gue main, gue beneran bisa bawain bendanya. Wah, iya Ah, benar. Nanti kita schedule lah. Nanti Siap kita lah, schedule. siap. Oke. Oke, sekian aja episode buat hari ini. Ngobrol-ngobrolnya kita udahin dulu karena udah kepanjangan. Gue Ceng pamit, Denny pamit, sama Arius pamit. Bro, thank you bro. Thank you, bro. Siap, gue makasih. Siap. Sehat-sehat ya semua. Amin. sama-sama. Terima kasih, sehat-sehat semua sekeluarga. Jangan lupa guys, komen, like, sama subscribe. Oke? Oke. Bye bye. See you.